Halo semuanya, balik lagi di US Stock ID. Buat kalian yang lagi nyari aset kripto yang nggak cuma soal naik turunnya harga, tapi bener-bener nawarin prinsip kebebasan finansial, nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu kripto yang misinya cuma satu, jaga privasi kalian 100%. Oke, coba deh bayangin sejenak. Kalian kirim uang ke siapapun di seluruh dunia, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa tahu kalian kirim berapa, ke siapa, dan dari siapa. Bahkan katakanlah pemerintah atau lembaga keuangan manapun. Kira-kira mungkin nggak sih? Ini bukan adegan film James Bond loh ya, ini nyata. Identitas kalian sebagai pengirim itu benar-benar disamarkan, jadi nggak ada yang bisa ngintip. Begitu juga sebaliknya, orang yang nerima dananya, identitas mereka juga aman, tersembunyi sepenuhnya dari publik. Dan ini nih yang paling penting, jumlah pasti uang yang ditransfer juga jadi rahasia. Nggak ada pihak ketiga yang bisa tahu. Nah, teknologi yang bisa bikin semua ini kejadian tuh namanya Monero atau biasa disingkat XMR. Ini adalah mata uang kripto yang dari awal dirancang dengan satu tujuan yang jelas banget. Tujuan Monero itu sebenarnya simple tapi kuat banget. Ngasih kita kebebasan finansial dengan jaminan kalau semua detail transaksi itu ya urusan pribadi kita. Di zaman sekarang di mana data kita diobral di mana-mana, Monero ini ibaratnya kayak benteng pertahanan terakhir. Biar gampang bayanginnya, kita bandingin aja sama Bitcoin. Transaksi di Bitcoin itu ibaratnya kayak kita lihat lewat kaca bening. Semua orang bisa lihat siapa ngirim ke siapa dan berapa jumlahnya. Semuanya tercatat di buku besar publik. Nah, Monero kebalikannya. Dia nutup rapat-rapat semua informasi itu. Oke, sekarang kita bongkar dapurnya. Gimana sih caranya Monero bisa melakukan sihir ini? Rahasianya ada di 3 teknologi inti yang jadi fondasinya. Gini deh, saya coba jelasin sesimpel mungkin. Pertama, ada yang namanya ring signatures. Ini tugasnya nyembunyiin si pengirim. Bayangin kalian tanda tangan di satu dokumen tapi bareng 10 orang lain. Tanda tangan kalian ada di situ, tapi kecampur sama yang lain. Jadi mustahil buat nunjuk siapa sebenarnya yang transaksi. Kedua, ada stealth addresses. Ini buat ngelindungin si penerima. Anggap aja ini kayak alamat email sekali pakai. Setiap ada yang mau kirim uang ke kalian, Monero otomatis bikinin alamat baru yang cuma bisa dipakai sekali itu doang. Alamat asli kalian tetap rahasia. Dan yang terakhir ada ring city. Ini yang bikin jumlah transaksinya jadi rahasia. Ibaratnya kalian ngirim paket tapi di dalam kotak baja yang terkunci. Cuma kalian dan penerima yang punya kuncinya. Orang lain cuma bisa lihat ada paket lewat, tapi isinya apa, nggak ada yang tahu. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan bedanya. Transaksi Bitcoin itu kayak buku kas terbuka yang bisa dibaca siapa aja. Sementara transaksi Monero cuma ngasih tahu, hey, ada transaksi sah terjadi ya, titik. Nggak ada detail apa-apa lagi yang dibocorin. Tentu aja, karena sifatnya yang super private ini, Monero jadi nggak lepas dari kontroversi. Yuk kita lihat 2 sisi mata uangnya plus harganya di pasaran sekarang. Di satu sisi, banyak yang khawatir Monero ini disalahgunakan buat kegiatan ilegal. Masuk akal. Tapi di sisi lain, para pendukungnya bilang, tunggu dulu. Banyak kok yang pakai Monero buat alasan yang benar-benar sah. Misalnya, buat ngelindungin data finansial pas belanja online, atau buat kirim uang ke keluarga tanpa harus semua orang tahu. Ya, pada dasarnya teknologinya kan netral. Kayak pisau aja, bisa buat masak, bisa juga buat yang lain. Nah, soal nilainya, pas pembahasan ini dibikin, harga satu koin Monero itu ada di kisaran 5,9 juta rupiah, atau sekitar $350. Ya, harganya jelas naik turun, sama kayak kripto lain. Tapi yang unik dari Monero itu komunitasnya. Mereka itu loyal banget. Kenapa? Soalnya mereka bukan cuma investor, tapi mereka beneran percaya sama misi Monero, hak atas privasi finansial. Jadi, intinya adalah kalian harus paham dulu apa yang ditawarkan Monero. Dengan begitu, kalian bisa mutusin sendiri apakah aset ini cocok sama strategi investasi dan prinsip privasi kalian. Oke, kita rangkum cepet ya. Ingat aja 3 lapis perlindungan yang bikin Monero jadi rajanya koin privasi saat ini. Ring signatures buat pengirim, stealth addresses buat penerima, dan ring city buat jumlah transaksinya. 3 lapis keamanan yang kerja barengan. Tapi satu hal yang harus selalu diingat teman-teman, Monero ini aset berisiko tinggi. Jadi please, selalu lakukan riset kalian sendiri secara mendalam. Do your own research. Berinvestasilah dengan bijak, sesuai sama kantong dan profil resiko masing-masing. Kalau pembahasan kayak gini ngebantu kalian, jangan lupa ya buat klik tombol like, subscribe channel US Stock ID, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info seru seputar kripto dan saham lainnya. Nah, sebagai penutup, aku jadi penasaran nih sama pendapat kalian. Kalau disuruh milih, kalian lebih ke tim mana? Tim transparansi total kayak Bitcoin, atau tim privasi adalah hak segala bangsa kayak Monero? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap aman dan tentu saja jaga privasi kalian.